Shalom teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan kita semua selalu diberkati Tuhan. Amin. Jumpa kembali bersama kami dengan saya Kamelanda, bersama Abi Matawai. Kami akan memulai ibadah ini ya. Oke, adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Hanya ada satu Tuhan yang mengasihi kita, dialah Yesus dalam kehidupan kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Kita katakan sekali lagi bersama-sama, Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku.
pagi ini, di mana Tuhan Yesus sudah menjaga melindungi kami dari malam yang gelap hingga pada saat hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah membawa kami, Engkau sudah menjaga kami hingga pada bulan yang baru. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hidup. Sekarang kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Engkau pakai kami semua, baik kami yang di studio maupun untuk adik-adik yang ada di rumah, dan juga untuk semua orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya adik-adik, karena ini adalah awal Bulan Desember. Itu artinya sebentar lagi kita akan Merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Untuk itu kita akan sama-sama menyanyi pujian-pujian Natal ya. Iya, Kak Yanti. Wow. Dan adik-adik di rumah juga harus semangat ya. Bangun berdiri kalau begitu Amin. semuanya. Ayo teman-teman, kita akan sama-sama melakukan gerakan untuk kita memuji Tuhan Yesus. Yang di rumah juga goyang ya. Semangat! Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas. Yes, Wow. Yesus Raja di atas segala raja. Bagaimana Kak Yanti? Kita akan terus memuji Tuhan. Kita mengatakan satu pujian. Yesus adalah Jalan kebenaran dan kehidupan. Siap. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan, aku percaya.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ya Roh Kudus, bantu kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami semua, berkati adik-adik yang ada di rumah yang sementara menyaksikan ibadah sekolah minggu saat pagi hari ini. Tuhan, jamah hati mereka dan berkati setiap mereka. Ini kami Tuhan, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Salam, selamat pagi adik-adik. Bagaimana? Adik-adik masih tetap bersuka cita? Iya, pastinya masih tetap bersuka cita karena tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau belajar bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, nah minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Wah, pastinya semua sudah senang ya, karena kalau sudah memasuki Desember, semuanya pasti bilang, wah bulan Natal. Oke, adik-adik, di bulan Desember, tema kita adalah orang Samaria yang murah hati. Pasti semuanya sudah pernah mendengarkan kan, tentang kisah dari seorang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik, di dalam Injil Lukas pasal 9, ayat 51 sampai 56 dituliskan bahwa sebelum Tuhan Yesus bertemu dengan seorang ahli Taurat, di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa waktunya akan sedikit lagi berada di dunia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menyuruh utusannya, murid-muridnya, untuk pergi ke Yerusalem untuk mempersiapkan segala sesuatu. Nah, ketika utusan Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, adik-adik tahu tidak bahwa ternyata utusannya ini pergi, mereka dilarang oleh orang-orang Samaria untuk melewati kotanya. Ada apa ya? Wah, adik-adik, ternyata orang Yahudi dan orang Samaria ini adalah musuh bebuyutan. Orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria ini adalah orang asing. Mereka adalah orang pembuat keributan, suka buat onar gitu. Dan orang Yahudi menganggap bahwa kedudukan mereka lebih tinggi dari orang-orang
Samaria. Jadi mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Nah, akhirnya suatu kali di dalam Injil Lukas dituliskan, Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, di situ diceritakan bahwa suatu kali ada seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia bilang begini sama Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus saya perbuat untuk saya memperoleh hidup yang kekal?" Nah, Tuhan Yesus menjawab orang Yahudi ahli Taurat ini demikian. Apa yang tertulis di dalam kitab Taurat dan apa yang kau baca di sana? Ahli Taurat ini langsung menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu." Tuhan Yesus bilang begini, "Jawabmu itu benar, perbuatlah dan engkau akan memperoleh hidup." Nah, adik-adik, ternyata jawaban Tuhan Yesus ini, ahli Taurat ini belum merasa puas. Dia ingin membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tanya lagi sama Tuhan Yesus begini, "Dan siapakah sesamaku, Tuhan?" Tuhan Yesus memberi jawaban kepada ahli Taurat ini dengan berkata begini, "Adalah seseorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Dalam perjalanannya ini, tiba-tiba orang itu dihadang dari penyamun-penyamun dan mereka merampas semua pembawaannya. Setelah mereka merampoknya, mereka memukuli orang ini. Memukulinya sampai setengah mati. Artinya orang ini sampai pingsan, adik-adik. Wah, setelah mereka memukuli, merampoknya habis-habisan, mereka pergi meninggalkan orang ini. Mereka tidak peduli lagi sama ini orang. Nah, tiba-tiba lewatlah seorang imam. Nah, imam ini melihat orang tadi yang dirampok itu, tapi imam ini melewatinya saja dari seberang jalan. Nah, di waktu yang bersamaan juga lewatlah seorang Lewi. Orang Lewi ini melihat juga orang yang dirampok tadi ini sedang tergeletak di jalan, tapi orang Lewi ini melewatinya saja dari seberang jalan. Wah, setelah kedua orang ini lewat, turunlah juga seorang Samaria. Orang Samaria ini dalam perjalanan menuju ke kota itu. Ketika orang Samaria ini melihat orang yang dirampok tadi sedang tergeletak di jalan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Wah, akhirnya orang Samaria ini turun dari tunggangan keledainya. Dia membalut luka orang ini yang dirampok tadi, membersihkan lukanya, dan mengangkat orang ini, menaikkan dia di keledainya, dan dia membawa orang ini ke penginapan. Sampai di tempat penginapan, orang Samaria ini bilang begini sama tuan penginapannya, "Rawatlah dia," dan dia menyerahkan 2 dinar. Dan dia bilang begini, "Ketika nanti kalau engkau belanja dan ada yang engkau belanja lebih, kasih tahu saya ketika saya kembali untuk melihat orang ini." Wah, luar biasa ya jawaban Tuhan Yesus kepada ahli Taurat ini. Dan Tuhan Yesus bilang begini, "Kira-kira siapa yang menjadi sesama dari orang yang dirampok ini?" Ahli Taurat ini bilang begini, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang sudah dirampok ini." Dan Tuhan Yesus bilang begini, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Wow, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sungguh luar biasa kepada ahli Taurat ini. Tema kita di minggu pertama bulan Desember adalah perlakuan yang sama. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kisah dari orang Samaria yang murah hati. Apa yang kita harus pelajari dari kisah orang Samaria yang murah hati? Nah, sebelum kakak memberikan pembahasan lebih lanjut, kakak mau kasih contoh dulu ya sama adik-adik. Nah, adik-adik, seandainya
di dalam ruangan ibadah sekolah minggu kita, tiba-tiba kita kedatangan seorang bintang film terkenal. Dan bintang film itu adik-adik semuanya sangat mengidolakannya. Dia masuk, tiba-tiba dia kebingungan mencari tempat duduk. Nah, apa yang adik-adik akan lakukan? Pasti semuanya berebutan, "Kak, duduk sini." Semuanya langsung pergi, belum disuruh duduk pasti sudah minta foto. Pasti adik-adik akan memperlakukan bintang film ini dengan cara yang istimewa. Nah, di waktu yang bersamaan juga ada seorang anak perempuan atau anak laki-laki seumuran adik-adik juga masuk di ruangan sekolah minggu kita, dan adik-adik tahu bahwa anak ini di sekolah selalu kena masalah. Dia pada waktu datang di sekolah minggu bajunya tidak bagus, terus anaknya jarang mandi. Nah, dia juga kebingungan cari tempat duduk. Bagaimana adik-adik waktu melihat sama teman kalian ini? Nah, pasti ada yang pura-pura tidak lihat. Pasti ada yang bilang gini, ini aja dia cari sendiri tempat duduk. Atau ada yang pura-pura sengaja sibuk dengan yang lain. Nah, jawabannya pasti adik-adik bisa tahu sendiri ya. Nah, kakak mau tanya, apa yang membuat adik-adik harus membuat perbedaan antara bintang film yang terkenal ini dan anak perempuan atau anak laki-laki tadi ini yang adik-adik kenal dia sering suka buat masalah, datang juga tidak pakai baju bagus, dan juga dia jarang mandi. Nah, ternyata adik-adik di dalam Alkitab dituliskan bahwa kita tidak boleh memperlakukan orang lain itu berbeda dari cara kita memperlakukan orang yang kita senang. Mungkin orang kita senang kita akan memperlakukan dia dengan istimewa. Tapi kalau orang yang kita tidak senang karena dia orangnya tidak ganteng, dia tidak cantik, terus dia dari suku yang berbeda, warna kulit yang berbeda, pasti kita akan memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Tapi adik-adik, di dalam Alkitab, di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 1-4 dituliskan bahwa kita tidak boleh mengamalkan iman kita dengan cara membeda-bedakan orang lain, dengan cara memandang muka. Ketika ada orang yang datang dengan memakai cincin emas, kita memperlakukan dia istimewa. Tapi ketika ada datang orang yang berkekurangan, orang miskin, kita memperlakukan dia seenaknya kita. Firman Tuhan bilang apa? Kita sedang berbuat jahat lewat pikiran dan hati kita, adik-adik. Nanti adik-adik coba baca di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 1-4. Nah, terus bagaimana kita harus memperlakukan orang lain? Apakah di dalam Alkitab juga ditulis bagaimana cara kita memperlakukan orang lain? Ada, adik-adik. Adik-adik coba baca di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 12b sampai 14. Di situ dikatakan bahwa ketika kita mengadakan acara, mungkin kita sering mengundang orang-orang yang kita kenal, orang-orang kaya, orang-orang berada, tetangga-tetangga kita. Nah, suatu saat mereka akan membalas kebaikan kita dengan cara yang sama. Tetapi firman Tuhan bilang begini, ketika kalian mengadakan acara atau pesta, undanglah orang-orang miskin, undanglah orang-orang cacat, undanglah orang-orang yang berkekurangan. Nah, dan kita akan berbahagia karena mereka mungkin tidak balas sama kita punya kebaikan. Tapi yang akan membalas kebaikan kita adalah Tuhan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik ingat, Tuhan sudah memperlakukan kita dengan cara yang sama. Seperti di dalam super ayat kita minggu ini. Super ayat minggu ini adalah di dalam Ayub 34 ayat 19. Bunyinya adalah, dia tidak berpihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan
orang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Nah, di dalam Alkitab saja dikatakan bahwa Tuhan tidak memperlakukan para pembesar itu secara istimewa, dan Tuhan tidak mengutamakan orang terkemuka daripada orang yang dianggap kecil, karena Tuhan tahu kita semua ini adalah buatan tangan Tuhan. Kalau saja Tuhan sudah memperlakukan kita, tidak mengutamakan kita yang lebih penting daripada orang lain, maka kita juga harus perlakukan orang lain dengan cara yang sama adik-adik, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah berlaku demikian, nah kakak mau ajak semua kita yang ada di ruangan ini, kita belajar seperti Tuhan Yesus memperlakukan orang lain dengan cara yang sama, yaitu dengan kasih. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita kita pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik kita sama-sama mengucapkan super kebenaran kita minggu ini adalah aku akan memperlakukan orang lain sama. Nah, sebelum kita mengakhiri menutup cerita kita pagi hari ini, kakak mau ajak semua adik-adik untuk kita sama-sama mengucapkan super ayat kita dan super kebenaran kita. Ayub 34 ayat 19. Dia tidak berpihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Oke, super kebenaran kita, aku akan memperlakukan orang lain sama. Oke, kalau semuanya sudah menghafal, kakak mau kita sama-sama sekali lagi mengucapkan super ayat kita dan super kebenaran kita. Jadi nanti setelah kita sudah menghafalkan, sudah mengucapkan super ayat kita, di tengah-tengahnya nanti kita sisipkan kata jadi. Setelah sudah ada kata jadi, kita langsung mengucapkan super kebenaran. Kakak kasih contoh ya. Nah, super ayat kita minggu ini adalah Ayub 34 ayat 19. Dia tidak berpihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Jadi aku akan memperlakukan orang lain sama. Bisa adik-adik? Oke, kita sama-sama. 1, 2, 3. Super ayat kita minggu ini dan super kebenaran kita minggu ini adalah Ayub 34 ayat 19. Dia tidak berpihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Jadi aku memperlakukan orang lain sama. Ya, oke adik-adik, semuanya sudah bisa ya. Nah adik-adik, demikian cerita kita pagi hari ini. Kita akan mengakhiri cerita kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena sudah mengutus Yesus untuk mengajari kami bagaimana kami mengasihi sesama kami. Kami berterima kasih karena tidak ada satu orang pun yang Tuhan lebih utamakan, baik kami orang berada maupun kami orang tak punya. Tolong kami agar kami bisa memperlakukan orang lain sama seperti Engkau memperlakukan orang lain dengan kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu dan tetap selalu menjaga kesehatan. Dadah.
Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Informasi buat adik-adik, persembahan sekolah minggu kalian dapat dikumpulkan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan dapat menghubungi nomor WA Abi Matawai 081 238 041007 supaya guru kelas sekolah minggu kalian dapat mengambil persembahan adik-adik di rumah ya. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Kids Challenge minggu ini adalah mengerjakan pola sesama. Silakan unduh pola dan petunjuk lembaran aktivitas ini di pesan WhatsApp link sekolah minggu online melalui guru sekolah minggu kelas masing-masing. Ini dia ucapan selamat hari guru dari saya. Informasi Natal Anak Sekolah Minggu GBI Matawai dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 jam 4 sore secara hibrid, yaitu online dan onsite. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.